Hello everyone, in this meeting today I will explain about the value proposition canvas. What do you know value proposition canvas? Value proposition canvas. Okay, before meeting start, I will introduce myself. My name is David Aprilia with NPM 234111195 from class management 23D. Okay, definisi. Value proposition canvas adalah alat strategis yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan benar-benar menciptakan nilai bagi pelanggan. Model ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder sebagai bagian dari bisnis model kanvas dan membantu bisnis dalam menyesuaikan proposisi nilai mereka dengan kebutuhan pelanggan. Komponen utama. Yang pertama ada customer profile atau profil pelanggan. Bagian ini membantu memahami kebutuhan, masalah, dan harapan pelanggan. Terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada customer jobs atau tugas pelanggan, yang artinya apa yang pelanggan coba capai atau selesaikan dalam kehidupan atau pekerjaannya, baik secara fungsional, sosial, maupun emosional. Pains, hambatan atau masalah, yang artinya tantangan, kesulitan, atau resiko yang dihadapi pelanggan dalam menyelesaikan tugas mereka. Nah, yang ketiga adalah gains, keuntungan atau harapan, yang artinya manfaat, hasil positif, atau kepuasan yang diinginkan pelanggan dari suatu solusi. Nah, komponen utama yang kedua ini ada value proposition atau proposisi nilai. Bagian ini menggambarkan bagaimana produk atau layanan dapat memberikan nilai bagi pelanggan. Terdiri dari 3 elemen. Nah, yang pertama ada product and service atau produk dan layanan. Solusi yang ditawarkan untuk membantu pelanggan menyelesaikan tugas mereka. Nah, yang kedua ada pain relievers, pengurang hambatan. Artinya cara produk atau layanan mengatasi atau mengurangi masalah pelanggan. Nah, yang ketiga ini ada gain creators, pemberi keuntungan, manfaat tambahan yang meningkatkan pengalaman atau kepuasan pelanggan. Nah, ini ada manfaat dari value proposition canvas. Nah, yang pertama membantu bisnis memahami pelanggan lebih baik. Value proposition canvas memungkinkan bisnis untuk menganalisis dengan lebih mendalam tentang siapa pelanggan mereka, apa yang mereka butuhkan, serta tantangan dan harapan yang mereka miliki. Nah, yang kedua, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Setelah memahami pelanggan, bisnis dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga, mengurangi risiko produk gagal. Banyak produk gagal di pasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Nah, customer profile. Nah, ini ada customer profile dalam value proposition canvas. Digunakan untuk memahami pelanggan yang menjadi target utama. Profil ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada customer jobs. Apa yang pelanggan coba capai baik dalam aspek fungsional, tugas yang harus diselesaikan, sosial, bagaimana mereka ingin dilihat, dan maupun emosional, perasaan yang ingin mereka rasakan. Nah, yang kedua ada customer pains, yaitu hambatan, tantangan, atau masalah yang dihadapi pelanggan saat mencoba menyelesaikan tugas mereka. Ini bisa berupa ketidaknyamanan, risiko, atau biaya tambahan. Nah, yang terakhir ini ada customer gains, yang artinya
keuntungan atau manfaat yang diharapkan pelanggan seperti peningkatan efisiensi, kenyamanan, atau status sosial yang lebih baik. Value proposition. Nah, di sini ada value proposition dalam value proposition canvas. Menggambarkan bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan nilai yang unik dan relevan. Komponen utama dalam value proposition meliputi product and service. Produk atau layanan utama yang ditawarkan untuk membantu pelanggan menyelesaikan tugas mereka. Customer jobs. Nah, yang kedua ada pain relievers. Cara produk atau layanan mengurangi atau menghilangkan masalah dan hambatan yang dialami pelanggan. Customer pains. Nah, yang terakhir ini ada gain creators, manfaat tambahan yang membuat pengalaman pelanggan lebih baik dan memberikan kepuasan lebih. Customer gains. Nah, di sini ada cara membuat value proposition canvas. Yang pertama, mengidentifikasi target pelanggan. Tentukan siapa pelanggan utama yang akan dilayani. Pahami karakteristik mereka, termasuk demografi, perilaku, dan kebutuhan utama. Nah, yang kedua ada analisis customer jobs, pains, and gains. Customer jobs, apa yang ingin dicapai atau dilakukan pelanggan. Customer pains, hambatan, tantangan, atau masalah yang mereka hadapi. Nah, yang ketiga ini yang terakhir adalah customer gains, keuntungan atau manfaat yang mereka harapkan dari solusi yang diberikan. Nah, yang ketiga ini sesuaikan produk atau jasa dengan kebutuhan pelanggan. Pastikan fitur produk atau layanan dapat membantu pelanggan menyelesaikan customer jobs. Nah, yang kedua ini tawarkan solusi yang mengatasi customer pains dan memberikan customer gains untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Customer pains. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang customer pains. Apa sih customer pains itu? Nah, jadi customer pains itu menggambarkan sesuatu yang mengganggu customer sebelum, ketika, dan setelah mengerjakan pekerjaannya. Hambatan customer terdiri dari 3 jenis, yaitu hasil atau masalah yang tidak diinginkan karena berdampak secara fungsional. Kemudian, hambatan ini dapat diurutkan berdasarkan imbasnya, dari sangat merugikan hingga sedikit merugikan. Nah, setelahnya ada customer gains. Nah, di sini customer gains terdapat 4 jenis dari keuntungan customer adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan yang harus didapatkan seperti ekspektasi dasar yang orang inginkan. Yang kedua, keuntungan dasar yang diharapkan dari sebuah solusi. Yang ketiga, keuntungan yang diinginkan dari sebuah solusi yang lebih dari yang diharapkan, namun customer akan puas jika mendapatkannya. Keuntungan yang tidak disangka yang melebihi ekspektasi, harapan, dan keinginan customer yang belum tentu muncul jika diminta. Nah, oke, yang ini adalah customer jobs. Nah, customer jobs di sini menjelaskan tentang pekerjaan yang pelanggan ingin selesaikan. Pekerjaan dapat berhubungan dengan pekerjaan formal dalam keseharian pelanggan atau hal yang ingin dicapai dalam kehidupan pelanggan. Ada 3 klasifikasi pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan fungsional, pekerjaan sosial, dan yang terakhir adalah pekerjaan personal atau emosional. Nah, di sini kesimpulan dari value proposition canvas adalah alat yang sangat penting untuk memahami pelanggan secara mendalam dengan menganalisis customer jobs, pains, and gains. Bisnis dapat menyesuaikan produk atau layanan agar lebih relevan dan bernilai bagi pelanggan. Keberhasilan bisnis sangat bergantung pada sejauh mana mereka
mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi yang tepat. Dengan menggunakan value proposition canvas, perusahaan dapat meminimalkan risiko kegagalan produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Okay, in this meeting today, we'll end. Thank you for watching and see you.